Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.452. Saat ini IHSG telah turun menembus support di angka 5.500. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan IHSG setelah menembus support kuat ini. Adakah peluang untuk bangkit minggu depan? Selain itu, kita juga akan melihat saham-saham apa saja yang masih diakumulasi asing pada kejatuhan hari ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak ditonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik pergerakan IHSG. Bisa kita perhatikan, pagi ini IHSG dibuka gap down dengan gap yang lumayan jauh. Dan menariknya, walaupun hari ini sempat turun menyentuh harga 5.280 atau 90, sempat turun 4% lebih, menjelang penutupan bisa kita lihat IHSG berusaha naik dan ditutup hanya turun 1% lebih. Dan candle yang terbentuk merupakan candle hammer. Jadi dari data yang kita lihat ini ada tanda-tanda perlawanan dari investor lokal untuk membuat IHSG naik kembali. Dan ada tanda-tanda IHSG berpeluang untuk rebound minggu depan. Tapi ingat, rebound yang terjadi mungkin hanya sementara. Karena selama bursa dunia masih panik dengan isu virus corona, peluang IHSG untuk terus turun masih sangat besar. Jika kita perhatikan, IHSG saat ini telah turun di bawah daerah support di harga 5.500. Di sekitar daerah sini. Dengan support berikutnya di harga 5.000. Kita tarik. Jadi peluang IHSG untuk terus melanjutkan penurunan menuju support di harga 5.000 masih besar. Karena saat ini memang belum ada sentimen positif yang bisa membuat IHSG untuk rebound kembali menuju angka 6.000. Jadi untuk saat ini memang paling amannya adalah kita siapkan duit cash. Karena sudah banyak saham-saham yang murah. Kita tinggal tunggu ada tanda-tanda rebound pada saham-saham tersebut, baru kita entry membeli saham itu. Untuk teman-teman yang sudah rugi banyak pada sebuah saham dan belum melakukan cut loss, memang saat ini sebaiknya hold saja. Apalagi apabila saham yang teman-teman beli merupakan saham-saham blue chip atau saham-saham dengan perusahaan yang fundamental bagus. Masih ada peluang untuk rebound ke depannya, walaupun tidak dalam waktu 1-2 minggu ke depan.
Cuma paling tidak teman-teman tidak mengalami kerugian yang sangat besar pada penurunan 1 minggu ini. Tapi untuk teman-teman yang kerugiannya baru di bawah 10%, masih ada kesempatan untuk cut loss apabila dalam 1 minggu ke depan IHSG masih melanjutkan penurunan. Karena apabila IHSG gagal bertahan di atas harga 5.000, maka IHSG akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support kuat berikutnya di harga 4.000. Dan jika IHSG menuju harga 4.000, berarti banyak saham-saham yang akan turun sangat dalam. Jadi untuk teman-teman yang tidak melakukan cut loss dan masih menghold saham yang rugi banyak, harus mempersiapkan mental. Dan sebaiknya duit yang tertahan ini bukan duit panas. Jadi duit yang memang kita taruh di saham untuk investasi. Apabila teman-teman membutuhkan duit cash, sebaiknya cut loss. Karena kondisi bursa dunia saat ini masih belum stabil. Sekarang coba kita lihat. Hari ini walaupun ada penurunan 1% lebih, distribusi yang dilakukan oleh asing sudah mulai berkurang. Dan sekarang coba kita lihat. Yang data yang kita lihat saat ini merupakan data pergerakan asing. Bisa kita perhatikan di data ini, saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini secara volume adalah saham BKSL. Jadi walaupun BKSL saat ini masih tertahan di daerah 50, asing hari ini melakukan akumulasi. Dan saham Friend juga bisa kita lihat, walaupun turun 12% lebih, asing juga mulai masuk melakukan akumulasi. Saham Bumi juga bisa kita lihat, walaupun angka 50, asing melakukan akumulasi. Saham PPRO juga sama. Jadi saat ini asing melihat saham-saham yang saya sebutkan tadi, BKSL, Friend, Bumi, PPRO, sudah sangat murah untuk mereka. Dan mereka yakin 4 saham ini akan rebound saat kondisi IHSG mulai stabil. Jadi mereka melakukan akumulasi duluan. Dan jika kita perhatikan, untuk teman-teman yang pingin trading jangka pendek pada saham 50, bisa amati pergerakan saham PPRO, Bumi atau BKSL. Karena ada peluang untuk bangkit minggu depan. Tapi teman-teman harus ingat, untuk trading pada saham harga 50, teman-teman harus lebih disiplin. Dan harus ada waktu lebih untuk terus memperhatikan pergerakan sahamnya dalam 1 hari itu. Karena apabila teman-teman salah entry dan tertahan, maka saham-saham yang teman-teman beli ini bisa tertahan lumayan lama. Jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang baru mulai trading untuk membeli saham-saham 50. Dan jika teman-teman tanya dari ketiga saham Bumi, PPRO, dan BKSL, saya lebih memilih yang mana? Saya akan memilih BKSL. Karena bisa kita lihat, asing masih melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi untuk volume paling besar BKSL. Dan secara fundamental setahu saya dari 3 saham ini BKSL lebih baik di antara Bumi maupun PPRO. Jadi resiko untuk rugi masih lebih kecil apabila kita tertahan pada saham ini. Dan jika kita perhatikan, saham Pewon juga dalam 1 minggu ini penurunannya tidak sebesar saham-saham LQ45 yang lainnya. Dan hari ini walaupun turun 1% lebih, terlihat asing masih melakukan akumulasi. Sekarang coba kita ganti ke value. Untuk value, asing melakukan akumulasi paling banyak pada saham BMRI. Bisa kita lihat saham ICBP juga masih terus dilakukan akumulasi oleh asing. Saham MNCN juga terus dilakukan akumulasi. INTM, ITMG, BRPT juga masih dilakukan akumulasi. Dan menariknya hari ini XL naik 5% lebih dan asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi beberapa saham yang diakumulasi asing ini boleh teman-teman amati dan analisa kembali peluangnya dalam 1 minggu ke depan. Karena saya melihat penurunan IHSG dalam 1 minggu ini sudah lumayan dalam.
Jadi ada peluang IHSG dalam minggu depan akan rebound sementara. Jadi rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan saham-saham di akumulasi asing ini bisa kita masukkan sebagai watchlist. Dan kita bisa pilih dari beberapa saham ini mana yang lebih layak untuk kita trading jangka pendek. Jadi dari data yang kita dapat tadi, teman-teman masih ada harapan untuk mendapatkan profit minggu depan. Karena selama IHSG masih bertahan di atas harga 5.000, masih ada peluang untuk rebound menuju harga 5.500. Dan masih ada banyak saham-saham yang bisa kita beli untuk trading jangka pendek saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.